Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyuni Tias Retnaulandari. Ya, halo, apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Nah, ini sudah semakin mendekati ya, detik-detik atau tinggal hitungan jam saja. Besok insya Allah Bapak Ibu guru akan mengikuti ujian pengetahuan gitu. Nah, di sini tidak ada kata terlambat ya untuk kita belajar begitu. Ini saya lanjutkan, semoga nanti bisa sampai di KL 8 yang terakhir ya. Nah, KL 1 sampai 5 sudah. Ini di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan KL 6 yang berisikan tentang pedagogi, content knowledge, dan juga ada studi kasus. Nah, nantinya silakan dicermati begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk aktifkan loncengnya juga dan juga subscribe ya, jangan lupa gitu untuk semakin mensupport saya nanti dalam memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan UP dan yang lainnya tentunya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu guru yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga besok dilancarkan, dimudahkan, dan intinya semuanya lulus begitu. Dan juga di sini nanti akan saya berikan link untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan soal tryout. Untuk link nanti saya letakkan di deskripsi ya. Jadi nanti silakan bisa dikerjakan. Di sana sudah ada 60 soal. Dari 60 soal itu sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi dari KL 1 sampai 8, kemudian saya tambahkan beberapa yang di luar dari kisi karena untuk jaga-jaga saja gitu. Tapi sebenarnya masih seputar tentang pedagogi gitu. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan KL di PPG 6 terdiri dari 3 komponen kompetensi di mana ada perkembangan peserta didik, kurikulum, dan juga lingkungan belajar. Nah, di sini sudah dijelaskan dari subkompetensi lulusannya ada 3 juga terbaginya. Hanya saja di sini ini ya beberapa. Nah semuanya. Nah di sini mengevaluasi input, proses, dan hasil. Kemudian ini akan ada PCK dan juga soal berupa studi kasus. Nah, nanti seperti apa studi kasusnya, kita akan coba melihat itu ya. Dan juga membahas dari soal-soal yang saya sediakan begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang guru matematika di tingkat SMA berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada penerapan konsep matematika dalam situasi dunia nyata. Ini dunia nyata. Evaluasi proses, kita diminta untuk mengevaluasi proses. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan guru. Kalau kita lihat di kisi-kisi tadi mencakup dari ini ya, sikap, evaluasi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian bagaimana guru dapat mengevaluasi perkembangan sikap peserta didik terhadap penerapan konsep matematika dalam situasi dunia nyata. Apakah dengan memberikan ujian tulis, ataukah dengan menilai partisipasi aktif, berarti ada kegiatan diskusi, ataukah meminta peserta didik mengerjakan soal, atau justru menyusun tes praktikum yang mengukur kemampuannya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk konsep penerapan, karena ini ada penerapan konsep matematika, jelas kita akan lebih ke menilai partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan pertimbangan kenapa harus yang B begitu ya. Ini saya selang terlebih dahulu. Ini yang B jawabannya. Karena ini tadi untuk menilai perkembangan sikap peserta didik terhadap penerapan konsep matematika itu yang terutama di dunia nyata, pastinya nanti akan melalui sebuah partisipasi aktif. Nah, dilihat dari B ini, partisipasi aktif itu dapat dilihat dari ini, diskusi. Sedangkan untuk yang A itu tadi kan memberikan ujian tulis tentang rumus matematika. Nah, kalau yang memberikan ujian tulis itu nanti memang secara khusus
dia bisa menilai pengetahuan konsep matematika, tetapi tidak secara khusus mengukur sikap peserta didik terhadap penerapan konsep tersebut dalam situasi dunia nyata. Dan di sini sikap itu melibatkan respon emosional dan juga persepsi terhadap relevansi materi. Sedangkan untuk yang tadi opsi yang C, kalau yang C di sini, kalau yang di C ini soal cerita dapat mengukur pemahaman dan aplikasi konsep, tetapi tidak secara eksplisit menilai sikap peserta didik terhadap penerapan matematikanya. Dan sedangkan yang D itu lebih ke tes. Kalau di tes praktikum itu lebih fokusnya pada keterampilan dan penerapan konsep, namun tidak menyediakan informasi langsung tentang sikap peserta didik dan juga sikap melibatkan persepsi dan respon emosional terhadap materi. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 2, seorang guru kimia di tingkat SMA sedang melaksanakan suatu unit pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional dan konten bidang studi kimia. Nah, kita diminta untuk evaluasi lagi. Tapi di sini evaluasinya aspek pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kualitasnya, kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, bagaimana guru dapat secara holistik atau menyeluruh mengevaluasi dari sisi input, proses, dan juga hasil pembelajaran kimia berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi. Apakah dengan mengamati keberagaman sumber belajarnya, ataukah meminta siswa untuk membuat kurikulum alternatif, ataukah menilai interaksi siswa, atau menyusun sebuah proyek penelitian berbasis hasil belajar. Nah, kita di sini melihat dari pertanyaannya gitu ya. Di sini pertanyaan bagaimana guru bisa secara menyeluruhnya. Jelas kita akan meminta untuk lebih ke arah ini, pengamatan, mengamati keberagaman sumber belajar yang disajikan sesuai dengan kompetensi kurikulum. Nah, untuk bagaimana, kenapa begitu yang pilihannya ini tadi yang A. Dengan mengamati keberagaman sumber belajar, guru dapat menilai sejauh mana sumber belajar yang disajikan mencakup dan memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan di sini nanti keberagaman ini penting untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat mencakup berbagai gaya belajar siswa dan memberikan pemahaman yang secara menyeluruh atau holistik. Nah, itu. Kemudian ini ya, untuk selanjutnya, ke soal nomor 3. Seorang guru biologi tengah mengajar di lingkungan belajar yang beragam, mulai dari kelas dengan fasilitas lengkap hingga kelas yang dengan keterbatasan. Nah, kita diminta evaluasi berbagai aspek pembelajaran yang terkait dengan lingkungan belajar tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Bagaimana guru dapat mengevaluasi dengan efektif input, proses, dan juga hasil pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar yang beragam. Apakah dengan mengukur kemampuan siswa dalam mengingat informasi pembelajaran, ataukah menilai keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, ataukah melakukan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, atau memberikan ujian tertulis tanpa mempertimbangkan variasi lingkungan belajar. Nah, di sini jelas kita akan lebih mengarah kepada melakukan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lingkungan belajar. Nah, ini yang C. Nah, di C ini kenapa gitu ya? Nah, kita bisa melihat dari penyesuaian materi pembelajaran. Kalau dari sisi input ya, ibaratnya input itu penyesuaian materi pembelajaran. Nah, dengan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lingkungan belajar yang beragam, guru dapat memastikan bahwa materi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh siswa yang ini tadi di berbagai kondisi lingkungan belajar. Kalau dari prosesnya, berarti kan interaksi siswa dengan materi yang disesuaikan. Jadi nanti penyesuaian materi pembelajaran juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran termasuk interaksi siswa dengan materi.
Jadi nanti guru dapat menilai sejauh mana sih siswa itu terlibat dengan materi yang diharapkan dalam lingkungan belajar mereka. Nah, kemudian ada hasil. Kalau dilihat dari hasil ya, pencapaian kompetensi dalam beragam lingkungan. Nanti penyesuaian materi pembelajaran itu berdasarkan lingkungan belajar yang beragam dapat menciptakan hasil pembelajaran yang lebih baik, kemudian mengingat perbedaan kondisi dan juga kebutuhan siswa di lingkungan belajar masing-masing. Nah, dengan demikian, ini tadi jawabannya yang C itu sudah mencakup dari evaluasi sisi input, proses, hasil belajar yang berfokus pada penyesuaian materi pembelajaran untuk optimalisasi pembelajaran di lingkungan belajar yang beragam. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan memasuki di contoh soal yang berkaitan dengan studi kasus itu seperti apa gambarannya. Nah, ini merupakan gambaran contoh dari studi kasus di pedagogi gitu. Untuk studi kasus di sini tentang evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Seorang guru bahasa Inggris di tingkat SMP ingin meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, evaluasilah langkah-langkah input, proses, dan hasil pembelajaran guru tersebut berdasarkan kisi-kisi. Nah, di sini kasusnya adalah selama 1 semester, guru tersebut memperkenalkan berbagai metode pengajaran termasuk penggunaan teknologi, ada dialog interaktif, proyek kolaboratif, kemudian dalam pembelajaran bahasa Inggris. Guru juga memberikan feedback gitu ya, umpan balik yang terstruktur terhadap kinerja dan partisipasi siswa. Nah, pertanyaan kalau dilihat dari sisi sikap, bagaimana guru dapat mengevaluasi perkembangan sikap, perkembangan sikap peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Evaluasi gitu ya. Nah, apakah dengan memberikan tes tertulis mengenai tata bahasa dan kosakata, ataukah mengamati partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok belajar, ini tadi kelompok bahasa Inggris, ataukah menyusun tugas individu berbasis proyek tanpa kerjasama antar siswa, ataukah memberikan nilai berdasarkan kemampuan siswa mengingat kaidah tata bahasa. Nah, ini yang mana jawabannya gitu ya. Nah, di sini kita akan lebih cenderung ke yang paling sesuai adalah yang B, di mana B ini kita akan mengamati partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok bahasa Inggris. Nanti penilaian sikap dapat tercermin dari partisipasinya siswa. Kemudian dalam kegiatan interaktifnya seperti diskusi kelompok yang dapat mencerminkan sikap positif terhadap pembelajaran di bahasa Inggris ini, sehingga lebih condong ke yang B. Ini yang B. Nah, kita lanjut ke soal studi kasus berikutnya. Nah, di soal studi kasus yang kedua di sini terkait dengan evaluasi pembelajaran bimbingan konseling ya. Nah, seorang guru BK di sebuah sekolah menengah sedang berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran di BK. Nah, berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi BK. Kita diminta untuk evaluasi langkah-langkah dari input, proses, hasil, dan pembelajaran guru gitu. Kalau di contoh kasus, guru BK tadi telah merancang sesi-sesi bimbingan kelompok, kemudian individu, kemudian mencakup topik-topik seperti pengembangan diri, orientasi karir, dan penanganan terkait dengan masalah-masalah yang tadi emosional sudah, perkembangan siswa juga memberikan penilaian kemajuan peserta yang kita bimbing gitu. Kalau yang ditanyakan berkaitan dengan input, bagaimana guru BK dapat mengevaluasi kualitasnya. Nah, evaluasi dari sisi kualitasnya ini tadi pembelajaran, bimbingan, dan konseling berdasarkan kurikulum dan konten bidang studinya. Nah, apakah dengan mengadakan sesi bimbingan Anda mempertimbangkan misalnya kebutuhan perkembangan siswa, ataukah memberikan materi karir? Ini materi karir, ini bimbingan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Kemudian yang C, mengamati respon siswa terhadap materi yang disajikan, dan yang D, menyajikan materi BK tanpa panduan kurikulum dari BK yang berlaku. Nah, jelas kita akan condong ke yang
jawabannya yang paling sesuai adalah kita menyajikan materi BK itu tanpa panduan kurikulum BK yang berlaku. Evaluasi input memerlukan pertimbangan terhadap ini ya, keberlanjutan dan kesesuaian materi bimbingan dan dengan kurikulum dan juga konten bidang studi BK. Nah, pilihan D ini juga akan mencerminkan penilaian terhadap sejauh mana materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum BK yang berlaku. Nah, ini jadi condong ke yang tadi D ya. Yang D di sini untuk mengadakan. Kalau tadi kan bagaimana guru untuk mengevaluasi kualitas input pembelajarannya. Materi tanpa panduannya. Kalau di sini kan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Ini juga tanpa perhatian perkembangan emosionalnya. Lihat materi bimbingan yang disajikan. Nah, ini yang D. Oke, kita lanjut. Di soal yang ini terakhir ya. Studi kasus berkaitan dengan evaluasi pembelajaran berkelanjutan. Seorang guru di sebuah sekolah dasar berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar yang beragam. Kita diminta untuk evaluasi lagi, dan di kasusnya guru tersebut telah merancang pembelajaran yang memperhatikan beragamnya kondisi lingkungan belajar siswa, termasuk kelas dengan fasilitas lengkap dan kelas yang sumber daya terbatas. Nah, selain itu, guru mengintegrasikan teknologi, kolaborasi antar siswa, dan penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan belajar. Nah, apakah dengan pertanyaan bagaimana guru dapat mengevaluasi kualitas input pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar yang beragam? Nah, apakah dengan mengukur kemampuan, ataukah dengan ini mengukur kemampuan, ataukah ini menilai keaktifan, atau menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lingkungannya, atau memberikan ujian tertulis tanpa mempertimbangkan variasi lingkungan belajar. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa berargumen ini kira-kira A, B, C, atau yang D. Silakan untuk bisa saling diskusi di kolom chat komentar ya. Nah, nantinya ketika saya sudah selesai atau sudah ada waktu longgar, akan saya jawab untuk jawaban yang tepat yang mana gitu. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Itu adalah slide tadi yang berkaitan soal yang terakhir. Ini sebenarnya masih ada KL ini ya 7 dan 8. Semoga bisa ya, karena ini sudah malam gitu. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia begitu. Untuk soal-soal contoh-contoh saja gitu. Sebenarnya untuk yang lainnya bisa tadi yang saya sampaikan menuju ke link tryout gitu untuk bisa mengerjakan soal-soal yang sudah sesuai dengan KISI begitu. Semoga dimudahkan dan silakan bisa di-share juga ke teman-teman yang siapapun mereka gitu, atau di sosial media dari Bapak Ibu guru semuanya, siapa tahu memang ada yang membutuhkan berkaitan dengan tryout-nya, berkaitan dengan video-video pembelajarannya, silakan boleh dibagikan seluas-luasnya begitu, agar bermanfaat juga untuk orang lain dan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Oke, itu tadi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ingin diskusi boleh di kolom komentar atau langsung nge-DM Instagram saja ya, karena tadi juga ada beberapa yang komen di kolom chat komentar. Pasti saya juga akan menjawab dan saya minta untuk nanti penjelasan misalnya gitu. Okay, thank you very much for your nice attention and don't forget for like, comment, subscribe, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.